materi terus kita mau latihan soal itu biasanya baru pakai teaching. Jadi yang pintar bisa ngajarin ke anak-anak yang kurang, lebih ke dalam ya misalnya berarti apa saja alat atau media atau aplikasi digital yang digunakan dalam proses pembelajaran fisika menggunakan pendekatan teaching. kalau di peer teaching sih biasanya paling kuis sih. Jadi kalau kuis itu jadi dikasih kuis terus mereka kerjainnya bareng-bareng gitu. Ada yang nggak bisa Terus bagaimana efektivitasnya dibandingkan dengan metode konvensional biasa? dibanding kalau ini peer teaching ya. Kalau peer teaching sih menurut ibu itu dia lebih bagus itu buat tadi ya, buat kayak penayaan atau untuk latihan soal kayak aku untuk tidak diskusi itu kan yang lebih paham atau yang lebih pintar itu bisa menjadi teman-temannya ya. Dan bedanya tuh lebih mudah ditangkap sama teman-temannya dibandingkan ibu langsung. Jadi mudah. Bagaimana reaksi dan tanggapan siswanya terhadap penggunaan media ajar dalam edukasi digital dalam pembelajaran fisika menggunakan metode teaching? Kalau tanggapan siswa sih mereka lebih senang ya dengan gurunya itu menggunakan IT dalam pembelajaran. Jadi kalau dari situ mereka juga tadi ya lebih mudah paham sih. Jadi berarti ibu tinggal megang anak-anak yang jadi ketua kelompoknya ya, dan akhirnya dan mereka bisa jadi sedikit lebih mudah evaluasi. Terus apakah ibu itu menggunakan platform digital seperti LMS itu bagus untuk media pembelajaran? Kalau LMS khusus sih nggak ada ya, cuma memang kadang nggak sering sih, itu kadang pakai dari yang disediakan sama sekolah dan pesona ibu ya, itu ada mesti dipakai gitu. Tapi itu baru sekedar kayak nampilin virtual learning aja gitu, sama kayak di situ juga ada beberapa bahan ajar ya, itu disediakan. Kamu untuk latihan soal Tapi belum digunakan secara maksimal. iya belum sekarang. Terus ada nggak bu kendala yang dihadapi saat pembelajaran fisika dalam menggunakan metode teaching ini? Kendalanya sih kalau kendala yang berarti banget sih nggak ada ya. Paling ini aja sih kayak harus hati-hati jangan sampai ada miskonsepsi ya dari apa yang ibu ajarkan sampai ke anak-anak itu gitu. Karena kadang-kadang anak yang kalau anak langsung ya yang ngasih tahu ke teman-temannya kadang juga ada sedikit yang miskonsepsi, nah itu kan perlu harus diperhatiin lagi. Terus bagaimana cara ibu mengukur apakah metode peer teaching ini efektif untuk siswa pada pembelajaran fisika? Kalau mengukur sih ada beberapa yang bisa yang pernah dilakukan. Yang pertama dari segi ketika formatif maupun sumatif ya, itu hasil asesmen